Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana dari kelas MJ 402. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan perbankan syariah. Baik teman-teman, apa itu manajemen perbankan? Secara etimologis, bank berasal dari kata bangko yang berarti bangku, yang merujuk pada meja yang digunakan untuk melakukan aktivitas perbankan dan melayani nasabah. Istilah bank kemudian berkembang hingga digunakan dalam industri perbankan. Manajemen perbankan sendiri adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Secara umum, manajemen perbankan meliputi kegiatan yang menyangkut institusi bank, pengelolaan dana yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, manajemen perbankan konvensional dan syariah. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional ialah bank yang membebankan kompensasinya berbentuk bunga atau laba tertentu dari dana untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari kegiatannya, baik pada saat menghimpun uang maupun pada saat mengarahkannya. Sedangkan bank syariah atau bank Islam ialah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah atau hukum Islam. Kemudian perbedaan perbankan konvensional dan syariah. Nah, teman-teman, saya tampilkan tabel dari aspek pembeda, yaitu prinsip yang melandasi kegiatan. Adapun bank syariah yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian. Sedangkan bank konvensional ataupun bank umum berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum di bank syariah ialah tercantum dari Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang, terus peraturan otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, kemudian fatwa MUI. Adapun bank konvensional yaitu undang-undang, kemudian otoritas jasa keuangan serta Bank Indonesia. Nah, di bank konvensional tidak ada dasar hukum yang digunakan dengan fatwa MUI. Kemudian fungsi lembaga intermediasi, kemudian fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Sedangkan konvensional yaitu lembaga intermediasi. Kemudian orientasi kegiatan, profit dan falah oriented. Kemudian di bank konvensional hanya profit oriented, yaitu mengacu pada fokus pada pencarian keuntungan finansial. Kemudian perolehan keuntungan. Pada bank syariah, margin pada akad jual beli, nisbah bagi hasil pada akad bank bagi hasil dan imbalan jasa pada akad sewa. Kemudian ketika di bank konvensional yaitu perolehan keuntungannya melalui perangkat bunga. Kemudian pengawasan. Pengawasan di bank syariah yaitu melalui OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di bank konvensional yaitu melalui OJK. Kemudian jika ada kendala-kendala ataupun sengketa-sengketa dari pihak nasabah, yaitu melalui di bank syariah melalui pengadilan agama, kemudian badan MUI ataupun badan-badan yang menanganinya. Sedangkan di bank konvensional yaitu pengadilan negeri ataupun dan BANI.
Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Kemudian apa sih bagaimana klasifikasi perkembangan perbankan syariah dan konvensional. Nah, ini datanya saya ambil sumbernya dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. Kinerja perbankan syariah dalam beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Pertumbuhan aset 20%, perbankan syariah, perbankan konvensional hanya 18%. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15%. Lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,50% selama tahun 2022. Nah, ini database-nya saya ambil dari sampling Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. Ini pertumbuhan aset. Nah, ini teman-teman grafik pertumbuhan bisnis perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah mendominasi lebih banyak konsumen ataupun nasabah. Dari pertumbuhan aset, pertumbuhan biaya. Kemudian secara performa kinerja bank umum syariah dan bank konvensional. Tingkat permodalan perbankan syariah tetap terjaga tercermin dari indikator CAR yang berada di level 26,28%. Hal ini menunjukkan tingkat ketahanan perbankan syariah tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi global dan domestik. Indikator likuiditas menunjukkan tren yang positif tercermin dari rasio FDR BUS sebesar 81,10%. Dan lebih tinggi dari BUK sebesar 78,60% dari sisi efisiensi BOPO, BAS, dan US menunjukkan kinerja yang lebih efisien, di mana BOPO hingga akhir tahun 2022 mencapai 77,48%, lebih tinggi dibanding BUK sebesar 78,71%. Kemudian teman-teman bagaimana sih solusi, strategi, dan rekomendasi agar performa bank meningkat ataupun tetap terjaga. Nah, solusinya untuk perbankan syariah yaitu mempunyai kekuatan ataupun yang fokuskan pada pertumbuhan kredit, pembiayaan, peningkatan efisiensi operasional, kemudian permodalan dan likuiditas yang sehat. Kemudian solusi, strategi, dan rekomendasi untuk meningkatkan mobilitas dana pihak ketiga yaitu melalui diversifikasi produk simpanan, digitalisasi layanan, kampanye pemasaran bertarget, kemitraan, program loyalitas pelanggan. Kemudian meningkatkan ROA, optimalisasi pemanfaatan aset, diversifikasi produk, penetapan harga strategis, manajemen biaya lanjutan. Kemudian memanfaatkan pertumbuhan biaya, yaitu fokus sektoral, pengembangan UMKM dan UKM, kemudian manajemen risiko. Kemudian solusi dan strategi untuk bank konvensional yaitu meningkatkan kembali pertumbuhan aset dan kredit melalui penetrasi pasar agresif, inovasi produk pinjaman, platform pinjaman digital, kemitraan strategis, perbankan relasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu transformasi digital, optimalisasi proses, otomatisasi, kemudian rasio jaringan cabang, dan analisis data. Yang ketiga, mempertahankan pertumbuhan dana pihak ketiga melalui suku bunga deposito kompetitif, peningkatan pengalaman pelanggan, kemudian produk yang
personalisasi, dan program literasi keuangan. Yang terakhir, memanfaatkan probabilitas atau ROA, yang itu melalui diversifikasi sumber pendapatan, cross-selling dan upselling, kemudian penetapan harga berbasis risiko. Kesimpulannya, yaitu perbankan konvensional dan syariah memiliki strategi manajemen yang berbeda-beda, di mana konvensional berlandasan hukum dan undang-undang, aturan Bank Indonesia dan OJK, sedangkan Bank Syariah ditambah dengan landasan hukum Al-Quran dan Al-Hadis serta fatwa MUI. Sedangkan orientasi kegiatan syariah yaitu profit dan falas oriented, sedangkan konvensional hanya profit. Perolehan keuntungan Bank Syariah, margin pada akad jual beli, nisab bagi hasil pada akad bagi hasil. Sedangkan konvensional menggunakan perangkat bunga. Nah, ini sumber yang saya ambil, bisa rekan-rekan akses. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.